Ya, apalagi kan Indonesia itu terkenal dengan negara damai. Artinya negara damai, kita punya pasukan Garuda. Wah, ini pasukan yang elit loh ini. Kita punya pasukan yang mendamaikan Ya, pasukan di perdamaian. di daerah-daerah konflik ya. Nah, artinya apa? Misalnya itu, dan kita juga nggak kalau saya pribadi juga nggak menolak pertahanan juga perlu. Kalau itu pertahanan itu dibelikan, katakanlah industri pertahanan di Indonesia sudah bagus ya, sudah bagus sekarang ada Pindad, ada belinya dia itu nggak apa-apa. Berarti uang mulak meneh neng di dalam kita gitu loh. Tapi nek ditukok ke neng luar negeri, tapi nek memang itu benar ya rapo, tapi nek enggak benar tetap harus duit gede loh Pak sakmono itu. Iya, Kalau kita mau flashback ya ke beberapa tahun belakangan ya, kita lihat kalau melihat pertahanan, kita ngomongnya langsung ke alutsista gitu. Salah satu contoh alutsista kita tahu ya, di dekat sini kita kejadian di Banyuwangi bukan Alukoro, kapal apa siluman itu loh, iya, KRI si jenis Klewang. KRI Klewang juga. Yang baru nih Pak. Yang baru kapal selam Alugoro, iya. Nanggala yang Nanggala. Ya kan juga Nanggala. pensiun. Itu juga kan bukan asli buatan Indonesia. Artinya kita mendatangkan dari negara lain. Artinya juga bukan barang baru, tapi juga barang bekas kembali lagi. Nah, kita melihat kalau bisa melihat kualitas tadi ya, kualitas dan juga kebutuhan. Kalau dengan nilai segini, kalau memang sudah fix dengan kalkulasi yang benar, ya mungkin sesuai ya nggak masalah. Tapi kalau memang kebutuhannya tidak kurang dari ini, ya. Ya, apalagi kan Indonesia itu terkenal dengan negara damai. Artinya negara damai, kita punya pasukan Garuda. Wah, ini pasukan yang elit loh ini. Kita punya pasukan yang mendamaikan di daerah-daerah konflik ya. Nah, artinya apa? Kita bukan sebuah negara yang, ya mohon maaf, seperti Timur Tengah dan sebagainya yang sering berperang dan sebagainya. Tidak berkonflik. Iya, kita ini justru konfliknya sebenarnya konflik hoak sebenarnya. Konflik hoak. Tapi mungkin bisa jadi, apakah ini karena kita masih pertahanan kita masih kuat. jadi belum bisa dikatakan seperti di Arab sana ya, di Timur Tengah. Itu kan kalau kita melihat sejarahnya kan memang ada konflik yang bikin lah seperti itu ya. Apakah di Indonesia ini memang kekuatan pertahanan kita sudah karena sudah kuat, kenapa harus ada ini gitu Mas? Iya. Kalau saya melihat memang gini, ini kacamata Mbah Gabut ya. Kacamata Mbah Gabut. Kalau setelah pasca kemerdekaan 1945 itu, presiden kita mulai presiden pertama sampai terakhir kemarin Pak Jokowi, saya katakan terakhir karena saat ini sudah pemilu, bulan depan kan coblosan. Nah, itu kan regulasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia ini sangat top gitu loh. Dengan adanya politik bebas aktif. Nah, terus untuk berusaha untuk mendamaikan negara-negara yang konflik. Salah satu contoh misalnya kemarin Pak Jokowi sampai diterima oleh Ukraina ya. Ukraina, Rusia juga welcome kedatangannya Pak Jokowi. Nah, ini kan salah satu bukti bahwa negara kita ini negara damai sebenarnya. Nah, memang perlu peralatan militer itu sangat perlu, tapi harus ada realitanya. Artinya realita itu memang kalau itu diperlukan ya harus diperlukan. Ya, kita masyarakat awam ya, kita tidak tahu kalau kebutuhan dari segi alutsista sendiri harus ada periodisasi seperti itu, harus diganti. Ya. Itu kan kita juga nggak tahu. Ya. Hanya kita juga dengan melihat anggaran sekian juga kita akan
wow. Gitu. Rasanya seperti itu. Ya mungkin ya itu tadi itu mengganti yang kemarin yang bekas beli itu tadi kan juga butuh juga Ya, kita nggak tahu kan rehab. karena kan itu karena apa karena ya yang usang-usang kan gitu Kita ngomong entengnya kita bisa buat beli bahan bakarnya lah atau ganti bannya mungkin gitu. Iya, Mungkin ya. seperti itu. Karena Nah, memang bahan bakar pesawat pun juga mahal sebenarnya. Mahal. kan gitu senjata juga mahal Kan nggak amunisi. mungkin kita punya Sukhoi tapi pakai Pertalite. Iya kan lucu. itu loh. Iya, iya. Kita juga ketika beli pesawat Sukhoi tapi nggak dipersenjatai ada rudalnya. Nah. Itu ngapain gitu loh. Punya kapal tapi hanya meriam, nggak ada rudalnya, nggak ada ini. Tapi kalau kita melihat apa itu produksi atau sendiri produksi apa itu alutsista di Indonesia, apakah memang masih perlu dibutuhkan yang lebih banyak atau harus diperbarui sih sebenarnya? Kalau saya ngomong ya diperbarui sebenarnya. Diperbarui. Bukan kalau kita ngomong kita canggih loh. Kita punya kapal tempur, punya mungkin peralatan-peralatan canggih. Kalau kita lihat kebetulan saya kan sering wirawiri juga ke situ Bondo. Di situ kan sering latihan bareng ya. Latihan bareng. Ada dari pangkalan TNI AL, terus TNI AD dan sebagainya. Kalau saya melihat kendaraannya yang lewat aja, yang untuk ngangkut peralatan itu ke lokasi latihan itu, wih canggih-canggih Pak. Punya tank yang cukup bagus, terus di Pindad pun juga sering mengeluarkan mobil-mobil Anoa dan sebagainya. Nah itu sangat bagus. Artinya ya kalau saya melihat ya rehabilitasi lah. Artinya yang lama-lama diperbarui dan sebagainya. Ya mungkin anggaran segitu untuk itu bisa jadi. Itu dari segi alutsista. Kalau kita melihat dari serangan pertahanan lainnya ya, mungkin sekarang adalah di dunia digital, itu seberapa berpengaruh atau dampaknya seperti apa kalau ini sampai terjadi di negara kita mungkin. Kalau cyber ya untuk yang pertahanan itu Maya itu untuk memecah belah lah kalau kita ngomong pertahanan itu ya cukup bahaya. Contoh aja Pilpres yang kedua kemarin dengan kampret yang 2019 ya kadrun kampret kan kayak gitu. Itu bahkan sampai masuk ke ranah keluarga. Iya kan? Bahkan kakak beradik pun beda pendapat, beda sudah kayak gitu. Itu gara-gara cyber, gara-gara ya termasuk dunia. Apalagi ketika kemarin kita kena Covid 2 tahun ya. Fokus 3 tahun. 3 tahun. Nah, 3 tahun 2 tahun atau ya 3 tahun itu fokus ke HP semua. Dulu yang kita tidak konsentrasi ke HP atau ke dunia maya, jadi itu semua kan gitu. Mak-mak yang dulunya gibahnya sekarang pindah ke HP. Kan kayak gitulah. Ketika itu dimasuki kayak gitu, kemarin berhasil, berarti Indonesia memang ini ada celah untuk dipecah belah lewat itulah. Benar Mahawan tadi pertahanan itu ya harus dari masyarakat itu tadi. Kalau yang dulu dipecah belah dengan soal makanan, soal apalah, sekarang bisa jadi dipecah belah dengan cara hal lain. Karena apa? Kaum milenial sekarang itu kalau diomongi itu ya gini nggak percaya karena dia nggak melakukan sendiri kan gitu loh. Dia lebih percaya dengan itu. Diberitahu orang tua kadang-kadang nggak percaya. Kecuali dalam hal yang tertentu, dalam hal agama, dalam hal ini. Tapi ketika hal-hal yang termasuk politik, termasuk ini, dia akan lebih mencari data-data yang di luar itu. Nah, ketika itu juga butuh pertahanan. Meskipun orang Indonesia balik lagi tadi Pak, NKRI nomor 1. Ya, benar dipecah dalam hal bal-balan, sepak bola, dalam hal ini. Begitu pertandingan Garuda balik lagi Pak, Garuda di dadaku. Pertahanan yang tujuannya adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya, betul. Itu harus dipertahankan itu. Kan nomor 1. Karena apa? Ketika kemarin masalah reog diklaim
Malaysia. Gitu. Yang bela itu Reyok itu tidak warga Ponorogo. Iya toh, warga seluruh Indonesia. Iya, mulai dari Aceh sampai Papua mungkin akan teriak. Reyok itu punyanya Indonesia kan gitu. Nah, itu. Oke, kembali lagi kita ke tiga capres ini. Ini kalau melihat track recordnya dari kepemimpinan di sektornya masing-masing atau pos-posnya masing-masing, kita lihat kan memang dua di antara dari tiga ini memang sudah menduduki jabatan pimpinan di daerah. Gitu. Iya. Nah, yang satu mungkin di kalangan Di militer. militer. Kalau melihat mungkin seberapa besar mungkin nantinya implementasi dari pengalaman kepemimpinan di daerah terus pimpin di negara mungkin seperti apa? Iya, saya pikir kalau baik itu, kalau yang non militer itu kan yang paslon nomor 1 sama 3 ya. Kalau yang 2 kan memang dari backgroundnya militer. Nah, saya yakin beliau-beliau ini juga punya mekanisme untuk mengorganisir negara ini sehingga dia punya sebuah kekuatan militer. Nah, karena dari 3 paslon ini itu kan banyak juga yang purnawirawan TNI itu berada di paslon 1, paslon 2, paslon 3 itu banyak sekali. Nah, saya yakin beliau-beliau ini pasti akan memberikan sebuah masukan. Gini loh, sistem pertahanan di kepemimpinanmu itu kan seperti ini dan sebagainya. Nah, Ada bocoran. ya pasti, karena saya yakin mereka pun juga punya kepentingan yang sama dengan kita ya, sama-sama membela Indonesia, NKRI, harga mati itu pasti gitu loh. Kalau dari Pak Andi sendiri mungkin melihat itu seperti apa? Kalau melihat Ganjar ya, Pak Ganjar itu kan di Jawa Tengah ya. Terlepas dari mungkin pasangan yang nomor 2 kan sudah ya sama-sama di Jawa Tengah tapi di bawahnya lagi. Nah, kalau yang satunya kan sudah mantan di Jakarta. Kalau dari melihat dari beberapa historis yang sebelumnya juga sama dari bawah ke atas. Nah, jadi melihat ini ada perbedaan ini. Nantinya apakah peran-peran itu nanti akan sama atau mungkin lebih baik lagi atau seperti apa? Kalau melihat dari track record dari 3 ini. Kalau saya melihat dari track record ketiga ini ya sebenarnya untuk yang sebenarnya hampir sama yang kemarin ya. Karena di Indonesia itu kan untuk masalah politik ini kan meh belajar ini berhasil, ini akan dilanjutkan kan kayak gitu. Tapi ya juga benar mauan tadi bahwa 3 ini sudah punya background sendiri-sendiri. Paslon 1 dia akademisi, dia pernah menjabat rektor, berarti otomatis dia pernah menjabat pucuk pimpinan di bawahnya untuk akademisi. Terus yang kedua birokrasi ya pernah di gubernur. Untuk 2 meskipun dia birokrasi belum, tapi dia sudah punya jabatan ketika di militer dan sampai Pangkosta, dia punya jajaran di bawahnya juga anak buah dalam memanage itu kan dia memanage ibaratnya dalam kutip manusia ya. Di militer kan juga prajurit kan juga manusia. Kemudian ketika di pasien itu mahasiswa kan juga manusia kan itu. Apalagi di Pak Ganjar dia juga pernah gubernur. Jadi nanti ketika ketiga ini siapapun yang kepilih, dia kan nanti kan punya ibaratnya punya bawahannya. Menteri-menteri, membantu kan gitu, membantu Menhankam ini nanti siapa, pangatnya siapa kan kayak gitu, itu nanti jajaran ditambah lagi nanti tadi punya mungkin staf ahli untuk jajaran untuk militer. Karena kalau saya melihatnya masih positive thinking. Kalau memang anggaran itu sebesar itu nanti katakanlah nanti realisasikan bentuk fisik ini, realisasikan non fisik untuk mungkin ini kan kayak gitu. Kalau realisasi fisik pun saya melihatnya
di Indonesia itu kan ya masih ada Pak Jokowi ini mempunyai industri pertahanan juga kan, industri pertahanan juga yang juga harus dipromosikan, kan gitu. Nah, kita nggak mungkin jual memproduksi ini untuk kita sendiri kan nggak mungkin. Nah, ya negara dijual ke negara lain kan gitu loh. Seperti ANOA itu jadi untuk tentara PBB kan promosi di sana. Pesawat kemarin CN235 yang versi ini kayak gitu itu. Ya bisa jadi mungkin kalau itu nanti anggaran itu diberikan secara fisik ke perusahaan Indonesia ya uang balik kembali lagi. Gitu aja. Tapi yang penting kita sebagai masyarakat ya kita harus kritis. Duitnya iki dienggo tuku senjata tenan. Ono pelurune. Oh iya wis. Tapi aja dienggo nembaki warga. Ya. Ya itu ya. Kalau bisa seperti berarti kita ambil kesimpulan, bukan kesimpulan ya. Kalau kita ambil hematnya dari keterangan Mas Andi tadi, kalau bisa kita keluarkan, kita juga dapat pemasukan. Seperti itu. Kita tunggu kiprah 3 masing-masing setelah 14 Februari. Ngopi lagi.